Perkenalkan, aku Janet dengan NIM 34. Aku Rena dengan NIM 81. Aku Rere dengan NIM 65. Aku Florence Faustina dari NIM 24 E1007. Aku Luis dari NIM 90. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita mau wawancara Wakil Ketua Pavali Semarang. Oke, selamat menonton guys. Selamat menonton. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Kenalin aku Bima. Aku Luis. Aku Bella. Oke, sebelumnya dari kampus itu dari mana? Aku dari rumah. Bukan rumah aku dekat di sini. Ini aku manggilnya Bima aja atau Boleh aman Bima aja. Oke. Sebelumnya kalau udah tahu kamu umur berapa? Aku sekarang umur 19 tahun dan 26. Posisi kamu di organisasi Pavali. Di Pavali aku sebagai wakil ketua Pavali Region Semarang. Sebelum itu aku mau izin dulu sama kamu untuk sesi wawancara ini boleh direkam? Aman. Boleh Aman ya? Oke. Oke, terima kasih Bima sebelumnya. Oke, pertama-tama aku mau nanya nih, boleh nggak sih Bima ceritain tentang sejarah singkat dari Pavali Semarang ini kayak gimana? Jadi Pavali Semarang ini organisasi yang sekarang aku lagi jalanin itu kepanjangan adalah Paguyuban Alumni Fanlit. Sesuai dengan namanya, mereka itu basically orang-orang yang udah lulus dari SMA Pengadilan Fanlit Berat Pamungkilan itu masuk ke region masing-masing, ke kota mereka kuliah, ke kota mereka tinggal kembali, itu masuk ke yang namanya Pavali ini. Nah kan kami punya kelas pertama angkatan 1 kan tahun 91, jadi otomatis lulusnya mereka tahun 94. Nah di tahun 94 ini mereka lulus dari angkatan 1. Di tahun 2000 Pavali nasional ini melakukan deklarasi buat membentuk Pavali di masing-masing region. Tidak lain tidak bukan, kenapa ada Pavali ini untuk paguyuban ini, untuk kami saling mempererat hubungan, nggak cuma waktu di dalam sekolah aja, tapi setelah kami lulus kami juga saling terkoneksi satu sama lain. Oh ya, kira-kira kegiatan utama yang biasanya dilakukan oleh Pavali di region Semarang apa aja sih? Mungkin bisa dijelaskan. Pavali Region Semarang udah ngelakuin banyak kegiatan. Jadi kita selama di SMA sama di sekolah itu punya kegiatan-kegiatan retret di luar sekolah. Nah waktu kita jadi siswa yang ngurusin kita buat retret dan segala macamnya adalah para alumni-alumni. Nah sekarang kita jadi bagian dari alumni yang membantu sekolah nih, program sekolah, termasuk pendidikan para siswa-siswi di SMA Fanlit, termasuk RKKS atau retret kesadaran dan kepekaan sosial. Itu kami dibentuk jadi kelompok-kelompok, biasanya disebar di 5 kota, kemudian kami disebar ke warga-warga yang istilahnya kurang mampu lah, supaya kita bisa ngerasain nih gimana sih rasanya jadi orang-orang yang mungkin nggak senasib sama kita gitu kan. Terus selanjutnya ada juga OPP, orientasi pekerjaan profesi, yaitu kita sebagai siswa-siswi kelas 11 kita dipaksa untuk terjun ke profesi-profesi yang kita mau. Misalkan punya cita-cita jadi dokter, dicari tuh ada nggak alumni dari Fanlit yang udah jadi dokter. Kita sebagai siswa kelas 11 diterjunin ke sana buat ngerasain dinamika jadi seorang dokter selama kurang lebih 1 minggu gitu. Terus untuk program yang lain, jelas karena kita paguyuban, kita saling tujuh, mungkin kumpul bareng, nongkrong bareng, bonding aja. Terus ada namanya Hari Fanlit atau HVL, itu ngerayain ulang tahun sekolah. Tapi kalau di sekolah, waktu kita lagi di sekolah, kita ngerayain ulang tahun di sekolah. Waktu kita lagi di region masing-masing, kita ngerayain di region masing-masing, diurusin oleh Pavali ini. Oke Bima, lalu selanjutnya aku pengen tahu nih saat ini tuh ada berapa pengurus aktif sih di Pavali Semarang ini? Oh, kalau di Pavali Semarang sendiri kita pengurusnya ada 14 yang megang berbagai program dan berbagai struktur organisasi. Oke, 14 itu kalau boleh tahu dari satu angkatan atau dari macam-macam angkatan? Nah, jadi sistemnya gini, misalkan aku kan sebagai angkatan 31, angkatan yang paling baru, aku lulus dari Fanlit, berarti yang paling baru ada angkatan 31 di Semarang. Berarti yang megang organisasi itu adalah angkatan 31 dan angkatan 30. Nantinya waktu setahun kemudian ada angkatan baru 32, berarti yang megang organisasi kepengurusan ini adalah 32 31. Jadi basically secara sistematis ini tuh 2 angkatan paling baru yang
memegang kepengurusan di Pavali ini. Tapi tetap kita semua sebagai satu Pavali bantu ngurusin semuanya lah. Mereka hanya orang-orang yang bertanggung jawab di balik layar aja. Tapi kita sebagai satu paguyuban tetap ngurusin Bandungan. Gitu. Oke, Bima, mungkin bisa kamu jelaskan secara singkat bagaimana pembagian tugas di organisasi Pavali Region di Semarang, mungkin dari administrasinya, bagian keuangan atau media ataupun penanggung jawab kegiatan gitu. Oke, kalau di Pavali Semarang itu struktur organisasinya sama kayak mungkin di beberapa organisasi, ada ketua, wakil, sekben, dan orang-orang yang memegang proker-proker. Kayak misalkan ketua itu ada rekan aku namanya Mas Yok, terus ada aku pilih sebagai wakil. Nah, sekre itu ada Rara, terus ditemenin sama ada Mbak Cia angkatan 30 dan Ciku angkatan aku yang 31. Terus pihak media ada 3 orang, ada Mbak Nadine dari angkatan 30, ada Hernan dan Devon dari angkatan aku yang 31. Terus buat yang proker dari KKS tadi itu ada 2 orang penanggung jawabnya, ada Mas Bagus angkatan 30 dan ada Angel angkatan 31 angkatan aku. Buat OPP ada Mas Mike angkatan 30 dan Reta angkatan 31. Terus buat Kaparti OPP ada Bagas angkatan 31. Terus Rafael tuh ada Vincent teman aku juga angkatan 31 juga. Jadi kayak ngomong tadi kepengurusan kita 2 angkatan kita. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, selama menjalankan Pavali Semarang ini, kira-kira ada kesulitan atau tantangan tertentu nggak sih? Tentu ada ya, sebagai organisasi pasti ada untung dan ada kesulitannya juga. Salah satunya tuh kayak misalkan kita ngadain rapat, kadang anak-anak Pavali ini ada yang sibuk kuliah dan segala macamnya, jadi mereka kadang pun mereka nggak sibuk kuliah, mereka kadang malas-malasan ikut rapat dan seenaknya sendiri gitu lah. Jadi aku juga sebagai wakil dan temen aku sebagai ketua Mas Yo juga berusaha memotivasi mereka gimana sih biar mereka mau ikut rapat, kita perjuangin segalanya. Kayak misalkan kalau memang mereka mau ikut rapat, kalau misalkan ada unsur eksternalnya kayak misalkan diajak nongkrong dulu atau misalkan dibeliin makan segala macam, ya nggak apa-apa lah, mungkin sekali 2 kali it's okay. Cuman sebenarnya kan itu nggak baik ya kalau misalkan motivasinya itu bukan dari dalam diri sendiri gitu. Jadi paling tantangannya itu sih buat memotivasi mereka secara inisiatif buat ikut rapat tanpa ada faktor eksternal gitu. Itu yang masih kita cari-cari gimana sih polanya biar mereka tuh bisa semangat dan punya rasa memiliki lah berapa kali semangat. Oke, Bima, tadi kan berdasarkan cerita kamu, aku simpulkan teman-teman organisasi kamu itu mungkin kekurangan motivasi. Motivasi adalah dorongan internal maupun eksternal yang menggerakkan seseorang untuk memulai suatu tindakan, mempertahankan usaha, dan menyelesaikannya untuk mencapai tujuan. Motivasi berfungsi sebagai kekuatan emosional dan kondisi psikologis yang mengaktifkan perilaku dan mengarahkan individu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam diri ya, intrinsik. Jadi menurut kamu apa sih dampak daripada kekurangan motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri, di mana individu melakukan aktivitas karena minat, rasa ingin tahu, kesenangan, nilai personal, atau keinginan untuk berkembang, bukan karena hadiah atau tekanan dari luar. Kepuasan datang dari proses aktivitas itu sendiri. Ada 5 aspek motivasi intrinsik. Yang pertama, autonomi atau kebebasan memilih. Individu merasa memiliki kendali atas keputusan, bebas memilih aktivitas dan tidak merasa terpaksa. Yang kedua, kompetensi atau kemampuan. Individu merasa mampu, efektif, dan memahami kapasitas dirinya ketika menghadapi tugas atau tantangan. Yang ketiga, keterhubungan atau hubungan sosial bermakna. Adanya rasa terhubung, diterima, dan memiliki hubungan positif dengan orang lain. Yang keempat, kesenangan dan ketertarikan dalam aktivitas. Individu melakukan aktivitas karena merasa senang, tertarik, dan menikmati prosesnya. Dan yang kelima, arah tujuan dan cita-cita pribadi. Adanya dorongan internal berupa harapan, tujuan, dan keinginan untuk mencapai keberhasilan atau perkembangan diri. Pada organisasi kami dalam menjalankan proker dan dinamika dalam relasi sosial dalam kelompok tersebut, ini bisa dijelaskan.
mungkin karena mereka jadinya nggak ikut rapat, mereka nggak tahu pembahasannya apa, mereka jadi nggak tahu tugas mereka apa. Jadi misalkan harusnya ada target-target yang harus mereka penuhi, tugas-tugas yang harus mereka penuhi, mereka jadi nggak tahu. Akhirnya karena bahan-bahan untuk sampai ke acaranya itu kurang, orang-orangnya nggak ngerjain karena nggak tahu, jadinya akhirnya bisa meluming terus. Mungkin kadang terlupakan juga, kayak ini kita belum punya poster loh, kita belum punya tema loh, ya jadinya malah mundur. Apalagi masalah dana tuh, kalau misalkan rapatnya kurang, kita bahas soal pendanaannya kurang, jadinya kan acara butuh dana juga kan, jadi bakal mundur terus. Jadinya kita menghambat acara lah kalau misalkan udah rapat gitu. Terus dampaknya juga kalau mereka jarang ngumpul, jarang ikut rapat, juga lama-lama kalau ada satu dua proker, bondingnya jadi kurang, jadi tambah susah. Jadi kan kita bisa mungkin membangun bonding antar mereka, antara aku juga sebagai wakil ketua dan sebagai ketua. Jadi supaya nanti kalau ada acara yang dadakan atau acara yang tiba-tiba mau kita adain, kita kayak bondingnya gampang gitu. Jadi dampaknya itu sih, menghambat acara dan menghambat keberjalanan proker-proker yang ada kalau dari itu. Sangat mengganggu ya Iya. dampaknya ya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam dinamika Pavali Semarang adalah rendahnya motivasi intrinsik para pengurus. Mereka belum memiliki dorongan dari dalam diri untuk terlibat, sehingga aktivitas organisasi hanya berjalan ketika ada tekanan atau ajakan dari luar. Dengan demikian, penyusunan modul intervensi menjadi langkah penting untuk membangun kembali motivasi intrinsik para pengurus Pavali. Oke, makasih banget ya Bima buat waktunya udah cerita-cerita di kesempatan kali ini. Iya, sama-sama. Aku juga seru banget bisa sharing-sharing ke kalian. Seru banget. Sukses terus ya. Thank you. Thank you.